Shalom, saudara. Selamat pagi dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Bagaimana keadaan pagi ini? Semua dalam kondisi sehat dan penuh syukur kepada Tuhan. Saudara, pagi ini kita bisa merasakan udara yang sejuk, ceria. Apakah Bapak Ibu di tempat Bapak Ibu juga merasakan hal yang sama? Mari coba kita hirup, kita tarik nafas kita panjang-panjang. Kita rasakan oksigen di sekeliling kita. Kita rasakan bagaimana ciptaan Tuhan yang luar biasa yang kita terima dengan gratis. Apakah Bapak Ibu pernah bersyukur tentang hal ini? Saudara, tetapi sayang sekali bahwa ada banyak hal dalam suasana hati kita, pada waktu kita berbeban berat, pada waktu kita punya masalah dalam kehidupan kita seringkali tidak bisa menikmati suasana di sekeliling kita. Kita merasa bahwa suasana hati kita mempengaruhi sekeliling kita. Tetapi pagi ini, mari kita datang kepada Tuhan, mari kita bersyukur, apapun kondisi kita, apapun suasana hati kita bisa bersyukur bahwa Tuhan memberikan kepada kita yang terbaik. Mari kita menghadap kepada Tuhan. Dalam Mazmur 5 ayat 7 dikatakan, mari saudara, mari dengan ucapan syukur atas berkat kasih Tuhan yang besar, kita akan masuk ke dalam rumah Tuhan, sujud menyembah ke arah bait-Nya yang kudus dengan takut akan Tuhan. Pagi ini, Tuhan mau mendengar seruan hati kita. Karena itu marilah kita pagi ini mengatur semua persembahan hidup kita, seluruh tubuh, jiwa, dan roh kita untuk memuliakan Tuhan yang luar biasa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur bahwa pada pagi ini kami boleh datang, kami boleh menyembah Engkau, kami boleh menyerahkan seluruh hidup kami kepada Engkau. Tuhan, biarlah Engkau mau menerima semua pujian, semua persembahan, semua penyembahan tubuh, jiwa, roh kami Tuhan, untuk menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kami bersyukur bahwa ada banyak orang yang bersekutu di dalam ibadah pada pagi ini. Biar mereka boleh memberikan yang terbaik sebagai ucapan syukur untuk semua yang Engkau kerjakan dalam kehidupan kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akan memulai ibadah pada pagi ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Mari kita menyembah Tuhan dan memuliakan Tuhan. Sama-sama angkat pujian ini. Ku angkat
Kita percaya saudara bahwa Allah kita dia Alfa dan Omega. Dia sanggup melakukan mujizat dalam hidup kita. Sama-sama kita mau katakan, sebelum dunia ini ada, kuasa-Mu telah terbentuk. Sepanjang sejarah manusia, tak ada yang sanggup menyangkali Kau Alfa Omega, Tuhanku luar biasa. Perbuatanmu heran, dulu sekarang selamanya. Lakukanlah lagi keajaiban dalam nama-Mu Tuhan. Nyatakanlah lagi kemuliaan-Mu atas hidupku. Hidupku penuh mujizat. Haleluya. Sama-sama kita katakan, sebelum dunia ini ada, kuasa-Mu telah terbentuk. Sepanjang sejarah manusia, tak ada yang sanggup menyangkali Kau Alfa Omega, Tuhanku luar biasa. Perbuatanmu heran, dulu sekarang selamanya. Semua lakukanlah lagi keajaiban dalam nama-Mu Tuhan. Nyatakanlah lagi kemuliaan-Mu atas hidupku. Hidupku penuh mujizat. Dia Alfa, dia Omega. Kau Alfa Omega, Tuhanku luar biasa. Perbuatanmu heran, dulu sekarang selamanya. Kau Alfa Omega, Omega, Tuhanku luar biasa. Perbuatanmu heran, dulu sekarang selamanya. Semua boleh bergoyang buat Tuhan. Semua sama-sama nyanyikan. Lakukanlah lagi ya Tuhan. Haleluya. Dalam nama-Mu Tuhan. Nyatakanlah lagi kemuliaan-Mu atas hidupku. Lakukanlah lagi keajaiban dalam nama-Mu Tuhan. Nyatakanlah lagi kemuliaan-Mu atas hidupku. Hidupku penuh mujizat.
aku berjalan sendiri. Amin. Ku teringat akan kebaikan-Mu, Kau sediakan segala yang ku perlu, Kau berikan harapan yang baru. Oh, 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 oh. Dengan apa ku balas kebaikan-Mu. Oh, 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 hidupku hanyalah bagi-Mu. Ku puji nama-Mu, ku sembah selamanya nyanyian. Ku hanya bagi-Mu, yalah Tuhanmu, yalah nama-Mu tinggi dan terbaru hidupku, kan ku persembahkan bagi-Mu. Yesusku. Terima kasih Tuhan. Ku teringat kasih setia-Mu, pertolongan-Mu yang tepat waktu. Tak pernah ku berjalan sendiri. Ku teringat akan kebaikan-Mu, Kau sediakan segala yang ku perlu, Kau berikan harapan yang baru. Mari sama-sama katakan. Oh, 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 dengan apa ku balas kebaikan Tuhan. Oh, 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 hidupku hanyalah bagi-Mu. Ku puji nama-Mu, ku sembah selamanya nyanyian. Ku hanya bagi-Mu, Yesus. Yalah nama-Mu tinggi dan terbaru hidupku, kan ku persembahkan bagi-Mu, Yesusku, Yesusku. Amin. Ini hidup kami Tuhan. Amin. Haleluya. Mari sama-sama menari buat Tuhan. Amin. Katakan. Oh, 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 dengan apa ku balas kebaikan-Mu Tuhan. Oh, 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 hidupku hanyalah bagi-Mu. Ku puji nama-Mu, ku sembah selamanya nyanyian. Ku hanya bagi-Mu, Yesus. Yalah nama-Mu tinggi dan terbaru hidupku, kan ku persembahkan bagi-Mu. Sama-sama katakan. Yesusku. Mari berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita yang dahsyat. Amin. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Tuhan Kau sempurna
dalam setiap rencana-Mu bagi kami. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna. Tuhan, Kau sempurna Dalam rencana-Mu dalam rencana dan karya-Mu, dan Tuhan. karya-Mu. Ku serahkan hidupku, Murnikan dengan Roh-Mu hidupku, hidup menggenapi firman-Mu. tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. sungguh Kau Tuhan sempurna dalam setiap rencana-Mu bagi hidup kami. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku ke dalam tangan-Mu. Hidup murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku, Hidup menggenapi firman-Mu. tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku Kau di dalamku, di Tuhan. dalam, Yesus, jadi bukti kebesaran-Mu. katakan hidupku menggenapi firman-Mu, Tuhan. Haleluya. Menggenapi firman-Mu. Oh, Yesus, Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. amin. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran. Katakan Kau bersamaku, Tuhan. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Haleluya. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Kiranya semua pujian, penyembahan kita bisa menyenangkan hati Tuhan, menjadi bau-bauan yang harum yang sampai kepada hadirat-Nya. Saudara, adalah lebih berbahagia kalau setiap hari dalam kehidupan kita, dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam kehidupan kita sehari-hari adalah merupakan ibadah sejati kepada Tuhan. Kita bisa berbahagia, kita bisa menyenangkan Tuhan, bukan hanya pada waktu ibadah pada kali ini, tetapi setiap hari, setiap detik, setiap menit dalam kehidupan kita. Shalom semua saudara. Mungkin Bapak Ibu yang join di ibadah pagi ini, ada yang baru pertama kali join bersama-sama dengan kita. Kalau biasa di gereja, saya akan minta Bapak Ibu untuk melambaikan tangan, tapi di tempat sini mungkin saya tidak bisa melihat Bapak Ibu dimanapun Bapak Ibu berada. Tetapi saya percaya kalau Bapak Ibu baru pertama kali join, mungkin bisa menghubungi kami melalui nomor yang ada di layar HP, di layar televisi Bapak Ibu sekalian. Kami sangat senang sekali bisa menyambut Bapak Ibu sebagai saudara dalam keluarga besar House of Grace, dan kami siap untuk menjadi sahabat dalam kehidupan Bapak Ibu sekalian. Sebentar kita akan memberikan persembahan perpuluhan
Sebelumnya kita berdoa lebih dahulu. Tuhan, kami bersyukur bahwa Engkau telah menolong kami untuk memuji, menyembah Engkau Tuhan. Sekarang kami akan memberikan persembahan kepada Engkau sebagai berkat ucapan syukur untuk apa yang Engkau telah lakukan dalam kehidupan kami. Engkau memberkati kami secara luar biasa. Kiranya berkat persembahan perpuluhan ini boleh dipakai oleh setiap pengurus House of Grace untuk pekerjaan demi kemuliaan nama-Mu di muka bumi ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkatilah setiap tangan-tangan yang memberikan persembahan atau perpuluhan atau apapun yang mereka persembahkan Tuhan. Kiranya Engkau sendiri yang membuat berlipat kali ganda. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sekarang Bapak Ibu, Saudara sekalian bisa memberikan persembahan melalui QR Code yang ada di layar HP atau televisi Bapak Ibu, atau kalau tidak melalui nomor rekening transfer yang ada di tempat itu juga. Selamat memberi, Tuhan memberkati. Setelah ini kita akan menerima pemberitaan firman Tuhan yang akan dilayani oleh Bapak Budi Setiawan dari Jakarta. Kita menerima berkat yang luar biasa dari beliau, seorang trainer, seorang hamba Tuhan yang sangat berpengalaman. Mari kita dengarkan apa yang Tuhan inginkan kita lakukan melalui hambanya. Shalom, Jemaat House of Grace Surabaya yang terkasih. Kita bertemu kembali pada minggu ini melanjutkan khotbah saya minggu lalu, Gaya Hidup Tubuh Kristus. Dan bersama saya juga ajak dua pasang keluarga, yaitu Yongki dan Sisil, ya, dan juga Haman dan Susi. Ya, mereka akan bersaksi meneguhkan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, minggu lalu kita sudah belajar bagaimana kita memulai mitra doa di tempat kami yang namanya Komunitas Sepakat. Bapak Ibu, Tuhan pasti berikan teman mitra doa untuk bisa bersama-sama Bapak Ibu membangun suatu gaya hidup tubuh Kristus. Gaya hidup yang haus mencari Tuhan. Gaya hidup yang rindu bertumbuh, mengalami Tuhan lebih lagi. Gaya hidup yang rindu ada perubahan terjadi dalam kehidupan kita. Karena ini hati Tuhan bagi kita semua. Di saat-saat pandemi kita tidak bisa maksimal beribadah secara umum, secara besar, tapi justru Tuhan mau membuat unit-unit terkecil, yaitu mitra-mitra doa. 2-3 orang saja cukup untuk kita boleh bersepakat, ya, sungguh-sungguh rindu mengalami Tuhan. Dan kita akan belajar lebih jauh apa yang kita akan lakukan bersama mitra doa kita yang disebut ibadah yang sejati. Kita membangun gaya hidup ibadah yang sejati. Bapak Ibu, kita akan membaca di dalam kitab Roma pasal yang ke-12 ayat pertama dan yang kedua. Saya bacakan bagi Bapak Ibu. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Rasul Paulus rindu sekali melihat jemaat di Roma sama-sama boleh mempersembahkan tubuh. Ya, ini adalah jamak. Kita sebagai tubuh Kristus terdiri dari banyak organ tubuh. Kita bersama-sama, jadi lebih dari satu, bersama mitra doa sebagai tubuh Kristus, katanya datang untuk mempersembahkan sebagai persembahan yang hidup. Nah, kata persembahan yang hidup ini justru tunggal, as a living sacrifice. Kita bersama-sama menjadi satu kesatuan tubuh Kristus, connect sama Tuhan sebagai kepala. Nah, kata persembahan ini bahasa aslinya adalah kurban, kurban yang hidup. Artinya apa? Zaman dahulu orang Yahudi kalau datang ke bait Allah harus membawa kurban hewan, bisa domba dan beberapa peraturan yang lain. Tetapi hewan-hewan ini
sudah ada syarat-syaratnya, diseleksi oleh para imam apakah memenuhi syarat sebagai kurban. Dan ketika mereka jauh dari kampungnya, tidak perlu membawa hewan karena repot sekali. Mereka cukup ada di sebelah bait Allah penjualan hewan kurban. Nah, Bapak Ibu, dikatakan kita ini jadi korban yang hidup. Bayangkan Bapak Ibu kalau seandainya sebagai hewan itu, hewan ini tujuan hidupnya apa? Jadi kurban. Artinya dia dikhususkan untuk satu hari jadi korban di hadapan Tuhan. Diseleksi oleh para imam memenuhi syarat dan dipisahkan dari hewan yang lain karena hidupmu khusus sebagai kurban bagi Tuhan. Tuhan mau pakai hidupmu. Oleh sebab itu hari ini mari sebagai tubuh Kristus kita mau datang kepada Tuhan sebagai korban. Dan apa yang terjadi? Ketika hidupmu di tangan Tuhan, Tuhan melakukan apa? Pembaharuan, perubahan hidup. Tuhan mau pulihkan hidupmu. Kata pembaharuan budi ini adalah pembaharuan pikiran atau hati. Di manakah letaknya hati? Di pikiran bawah sadar kita. Di mana ada rekaman-rekaman seluruh masa lalu kita. Mungkin latar belakang kita justru orang terluka, punya pengalaman penolakan, pengalaman kepahitan, kemarahan dari keluarga kita. Itu yang membuat kita hari ini jatuh bangun dengan emosi kita. Bahkan mungkin jatuh bangun dengan dosa-dosa moral. Karena itu pelarian-pelarian yang kita lakukan dari dulu jadi suatu kebiasaan buruk, jadi suatu ikatan dosa. Tapi ketika kita bersama tubuh Kristus, bersama mitra doa, sama-sama datang kepada Tuhan, dan akhirnya Tuhan akan bekerja melawat kita bersama-sama, kita saling melayani, saling menyampaikan hati Tuhan, pesan Tuhan, dan kita bahkan bisa saling menyembuhkan, saudaraku. Kita bahkan hidupnya berani mengaku dosa kepada mitra doa kita, dan kita dikuduskan, disucikan terus-menerus. Ada yang menjadi penjaga hidup kita, kita pun menjaga saudara kita. Inilah yang membuat mitra doa menjadi tubuh Kristus yang sangat dahsyat. Dan kita akan lihat apa yang kita akan lakukan lebih jauh gaya hidup ini, yaitu ada 3, yaitu up, in, dan out. Pertama kita akan bahas tentang up-nya. Kita harus datang kepada Tuhan sebagai kepala. Ini up. Kita datang menyembah Tuhan. Kita datang memberikan hidup kita sebagai persembahan tadi. Dan ketika kita datang kepada Tuhan, itu yang disebut mengalami hadirat Tuhan. Ada gaya hidup yang bertahun-tahun, berabad-abad di gereja mula-mula sampai berabad-abad yang disebut coram Deo. Apa artinya coram Deo? Hidup di hadirat Tuhan. Menghayati Tuhan hadir. Nah, seringkali kita tahu ketika kita sudah menerima Yesus, memang Tuhan ada di hati kita. Tapi kenyataannya di dalam keseharian kita, ketika kita berinteraksi dengan istri, dengan suami, kita lupa Tuhan hadir. Kita emosi, kita ngomong kasar kepada istri, kepada suami kita, kepada anak kita. Kita lupa ada Tuhan hadir. Nah, gaya hidup kita, walaupun kita tahu, tapi kita tidak mengalami, bukan coram Deo itu. Mungkin di kantor kita stres, kita nggak tanya Tuhan, kita lihat semua kacau, nggak beres, kita rugi, kita emosi, kita khawatir, kita takut. Di manakah Tuhan? Tuhan tetap di hati kita, tetapi kita tidak mengalami Tuhan. Kita tidak coram Deo. Nah, oleh sebab itu kita mau mitra doa ini bukan saja sesekali berdoa, tetapi bisa menjadi suatu gaya hidup. Bahkan kalau bisa setiap hari kita berdoa bersama mitra doa kita, sehingga mengalami Tuhan bersama-sama. Ini luar biasa. Saya mau bacakan di Kolose pasal ketiga ayat ke-15. Dikatakan, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Jadi ketika kita bersama mitra doa kita terkonek kepada Yesus sang kepala, Yesus mengalirkan damai sejahteranya. Ya, Dia memberi damai di hati kita, sehingga kita serahkan kekhawatiran, serahkan ketakutan, serahkan kebingunganmu tentang masa depan, semuanya di tangan Tuhan, dan kita meroleh damai. Jadi katakan bersyukurlah. Ini gaya hidup coram Deo. Kita menghayati Tuhan senantiasa dengan apa? Bersyukur. Kalau engkau bersyukur, engkau lebih ingat kebaikan-kebaikan Tuhan. Engkau lebih ingat semua perbuatan-perbuatan Tuhan
yang begitu banyak dalam hidup kita, tapi kita sering tidak mengingat atau lupa atau tidak menghargainya. Dengan kita membangun gaya hidup Coram Deo, ibadah sejati, maka kita selalu ingat Tuhan itu sungguh baik dalam hidup kita. Saudara, ini jadi gaya hidup, maka tidak ada lagi celah buat ketakutan, kekhawatiran, kebingungan lagi. Amin. Dan yang kedua, setelah kita sudah connect sama Tuhan dengan up, in-nya terjadi. Tuhan pun melawat kita. Tuhan memulihkan kita tadi. Pembaharuan budi, transformasi hati terjadi. Dan Tuhan tak henti-hentinya membersihkan semua rekaman hati atau pikiran bawah sadarmu. Tuhan singkapkan akar-akar penyebab yang tersembunyi. Bahkan mungkin itu sudah dari rahim ibu kita. Kita sudah tertolak, kita mungkin mau digugurkan. Mungkin orang tua kita tidak siap waktu hamil. Dan kemudian berbagai sebab masa lalu yang mungkin berat dialami orang tua kita. Sehingga dia pun tidak siap memiliki anak seperti kita. Dengan segala banyak kondisi, kita sudah luka dari kecil, kita sudah luka dari masa lalu. Oleh sebab itu Tuhan sembuhkan kita. Di hadirat Tuhan ada kesembuhan, ada pemulihan. Saya lanjutkan di ayat yang ke-16a, dikatakan, hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain. Ketika kita sama-sama mengalami Tuhan, mitra doa bersama-sama juga ada dapat pesan Tuhan bagi orang lain, mungkin teman mitra doamu. Karena kau sudah sering mendoakan mitra doamu, Tuhan kasih pesan yang menyembuhkan, yang membangun, yang memulihkan mitra doamu. Kita saling menyembuhkan. Kita mau terbuka di hadapan Tuhan. Kita tidak menghakimi, karena kita mengasihi mitra doa kita. Kita mau saling jadi berkat, saudaraku. Mari saudara, ini beda dengan midstone atau doa-doa pagi yang biasa atau doa malam yang biasa, tetapi suatu doa bersama di mana karunia karena Roh Kudus pun bekerja di tengah-tengah kita. Tuhan mau pakai hidupmu bagi orang lain. Dan yang ketiga yaitu out, karena kita sudah mengalami pemulihan, mengalami terobosan, mengalami kemenangan, kita langsung diingatkan Tuhan. Ada keluarga kita yang mungkin belum bertobat, ada teman kita yang belum pulih. Tuhan bisa pertemukan dengan orang-orang yang disebut orang damai. Orang damai mungkin orangnya belum bertobat, atau mungkin orang lama yang sedang terhilang, sedang ngaco, sedang lagi konslet lagi. Banyak orang yang sedang jauh dari Tuhan. Tuhan ingatkan nama-nama itu. Kita bersama mitra doa kita doakan. Dan akhirnya kita telepon, kita bisa hubungi dia. Dan tandanya dia orang damai, dia respon, dia mau, dia rindu. Dan kita ajak dia mengalami Tuhan di ibadah sejati, di dalam ibadah Coram Deo kita. Dan saya yakin Tuhan pun akan melawat dia lewat kebersamaan kita berdoa bersama. Saudara, ini kegerakan yang akan terjadi lebih besar. Dan Tuhan akan lawat lebih banyak jiwa-jiwa. Bukan dengan acara pendeta hebat, pendeta besar, KKR besar, tapi lewat saudara dan saya. 2-3 orang mitra doa. Tuhan mau pakai, artinya setiap bapak ibu akan Tuhan pakai. Amin. Dan saya mau kita dengar kesaksian dari Yongki dan Sisil sebagai anak rohani yang kami juga doakan, kami ikutin terus proses hidupnya, dan kami mau ajak Yongki Sisil mengalami Tuhan. Shalom Bapak dan Ibu terkasih Tuhan Yesus Kristus. Saya Yongki, ketika saya dibapai oleh Kak Budi dan juga dihibui oleh Kak Hana bersama istri saya begitu menyukai gaya hidup orang-orang Kristen yang sejati tentunya. Tapi ternyata untuk mengikuti itu nggak mudah, Bapak Ibu saudara terkasih. Karena ketika saya bertobat 14 tahun yang lalu, saya mengalami kasih mula-mula yang begitu luar biasa. Saya mengalami perjumpaan dengan Yesus, tapi dengan yang tadi Kak Budi katakan, dengan adanya pekerjaan, adanya istri, adanya anak, tanpa sadar kasih mula-mula itu sudah hilang dalam hidup saya. Saya mengikuti program-program gereja yang begitu banyak, saya begitu mengikuti pelayanan-pelayanan yang begitu banyak, tanpa sadar saya terjerat dengan program-program yang tidak mendatangkan hadirat Tuhan. Kenapa? Saya sendiri mengandalkan kekuatan saya sendiri, sampai satu titik
karena ada masalah begitu besar yaitu COVID. Saya juga ngalamin sakit COVID, saya nggak bisa berdoa, saya nggak bisa baca firman. Saya terus diingatkan oleh Bapak Ibu rohani untuk terus berdoa, untuk terus mengandalkan Tuhan. Sampai satu titik saya sudah mulai kekeringan rohani. Apa yang terjadi? Saya merasa ada titik jenuh dalam kehidupan saya, khususnya di dalam pelayanan. Disitulah saya nggak tahu mau dibawa kemana sama Tuhan. Tapi bersyukur ya, karena saya memiliki Bapak dan Ibu rohani yang berdoa buat kami, yang memayungi kami, yang mengingatkan kami, menasehati kami. Akhirnya satu titik Bapak rohani saya, Kak Budi, ingatkan, Yogi kamu harus ikut ibadah sejati pagi hari jam 5.45. Saya kaget, hah? 5.45? Saya bilang, dulu pertama kali bertobat saya cari Tuhan pagi-pagi, tapi setelah saya begitu banyaknya kesibukan, saya nggak pernah lagi bangun pagi untuk cari Tuhan. Tapi saya mau ambil bagian, saya bilang, ya udah deh, saya taat. Padahal saya ngerasa kurang sejati apa gitu loh, saya udah semua ikut lah gitu, semua juga udah sharing, udah apa semua gitu, saya udah ngelakukan lah buat istri, buat anak rohani. Ternyata waktu saya datang dalam hadirat Tuhan pagi hari itu, tanpa saya sanggup, tanpa saya duga, saya benar-benar haus untuk mau ketemu lagi dengan Tuhan. Tiba-tiba di kamar jam 5.45 itu saya setel dan saya join ibadah sejati itu. Tiba-tiba air mata saya menetes. Kamar saya itu waktu itu saya matikan lampu. Tiba-tiba saya benar-benar ngalamin di jamaah Tuhan lagi. Saya ngeraung-raung lagi. Saya minta ampun sama Tuhan. Saya berlutut, saya minta ampun Tuhan, ampun Tuhan. Karena tanpa sadar Tuhan mengingatkan kepada saya, mungkin juga kepada Bapak dan Ibu saudara terkasih, ternyata ada dosa kesombongan yang ada mengikat saya. Saya tidak lagi mengandalkan Tuhan. Saya mengandalkan pengalaman saya. Saya cerita tentang pengalaman saya. Ternyata tanpa sadar, saya juga ingin dipuji sama orang, ingin dihargai sama orang. Ternyata Tuhan itu tidak suka. Di situ saya hancur hati pagi hari itu. Saya nangis di kaki Tuhan. Saya minta ampun Tuhan, ampun Tuhan. Bahkan istri saya juga kaget lihat saya nangis. Anak saya juga kaget pagi hari saya nangis terus. Di situ saya nggak bisa ngomong. Setiap teman-teman yang menyampaikan pesan Tuhan itu sesungguhnya Tuhanlah yang bicara kepada saya. Saya takut banget. Saya minta ampun Tuhan, ampun Tuhan. Di situ saya satu hari itu saya nggak bisa kerja. Saya jalan ke kantor sama istri saya. Saya ngerenung di mobil. Saya bilang Tuhan, kayaknya saya nggak sombong deh Tuhan. Saya bilang saya nggak sombong kok, tapi Tuhan ikutin terus gitu. Sampai satu titik akhirnya Tuhan ngomong sendiri di ruangan saya. Kalau kamu nggak percaya kamu sombong, kamu telepon salah satu pemimpin. Setiap kamu rapat, kamu menyatakan kesombongan kamu. Kaget saya, tapi saya kaget. Saya telepon salah satu rekan sekerja di dalam gereja. Saya akui, saya minta maaf. Saya bilang, Pak, saya mau minta maaf kalau saya ada kata-kata yang melukai Bapak. Dan yang bikin saya kaget adalah dia ngomong, benar, omongan Pak Yogi itu sering melukai saya. Aduh, saya hancur hati lagi itu. Siang itu saya nangis lagi, saya minta ampun sama orang itu. Saya minta ampun sama Tuhan lagi. Saya masih nangis terus. Akhirnya saya nggak kuat, akhirnya saya telepon Kak Budi. Sore hari itu juga saya telepon, saya minta tolong didoain. Saya akui di depan Tuhan, di hadapan Tuhan dan di hadapan Bapak rohani. Kak, saya sombong Kak. Ampuni saya Kak, doain saya Kak. Saya benar-benar sombong Kak. Saya nggak mau terikat Kak dari dosa kesombongan ini Kak. Dan saat itu juga Kak Budi mendoakan saya. Di situ saya ngalamin kelegaan. Di situ saya ngalamin sukacita. Di situ saya ngalamin sukacita benar-benar kasih mula-mula kembali kepada saya. Saya langsung benar-benar hati saya damai sejahtera. Hati saya benar-benar balik lagi mencari hadirat Tuhan, itulah yang terutama. Karena Tuhan akhirnya bicara ketika didoakan. Yongki, sebelum kau bertobat, aku memilih kau. Kau tidak bisa apa-apa dan kau tidak punya apa-apa.
Tapi akulah yang memberkati engkau, akulah yang memberi hikmat pada engkau. Di situ saya nangis satu harian. Saya nangis terus satu harian. Di situ saya benar-benar ngalamin Tuhan itu dekat sekali. Bahkan sampai hari ini saya merasakan kedekatan dengan Tuhan lebih lagi daripada pertobatan saya 14 tahun yang lalu. Karena saya diajari sama Kak Budi, dibimbing untuk terus hidup di dalam hadirat Tuhan itu 24 jam. Satu hari 24 jam. Dan saya antusias ajakin teman-teman saya untuk jadi mitra doa atau komunitas sepakat. Tanpa sadar saya lewatin istri saya gitu loh. Istri saya tiba-tiba bilang sama saya, kenapa you nangis-nangis setiap pagi ngajak orang? Kenapa you nggak ajak I? Waduh, saya langsung kena lagi. Saya bilang, aduh ampunin. Akhirnya saya ajak istri saya. Nah, bolehkah istri saya mungkin berbagi di saat kamu ikut ibadah sejati, ternyata Tuhan juga jamah kamu, pulihkan kamu lagi. Ya, shalom. Nama saya Sisil. Saya di ibadah sejati ngalamin yang namanya transformasi hati. Ya, pernah satu kali pemurid saya, Bapak Ibu Rohani saya, Kak Budi sama Kak Hana itu menggali alam bawah sadar saya sampai akhirnya ketemu dan ternyata saya orangnya luka dari ibu, dari bapak, dari suami, terutama dari suami. Nah, saat itu Tuhan bukain semua Tuhan bukain, luka-luka saya Tuhan ingetin. Akhirnya saat itu kami melakukan rekonsiliasi dan Bapak Ibu Rohani kami mendoakan kami. Nah, setelah itu terjadi, saya nggak pernah lagi tuh keinget-inget, saya nggak pernah lagi tuh terbayang-bayang gitu luka-luka saya. Sampai akhirnya waktu itu ibadah sejati di pagi hari itu, ketika kita semua berdoa, saya bilang sama Tuhan, Tuhan, kok saya nggak ada gambar-gambar yang bikin saya sakit, bikin saya ingat gitu kejadian-kejadian yang lalu. Saya bilang, kok nggak ada ya, sampai saya cari-cari terus. Saya bilang, Tuhan tolong saya mau ingat, saya bilang saya mau lihat. Karena biasanya dulu sebelum saya ngalamin transformasi hati itu, setiap orang ngomong itu pasti bayangan gambar itu keluar, yang luka-luka saya itu keluar, Tuhan kasih video itu keluar. Tapi ketika setelah saya ngalamin transformasi hati itu nggak ada, dan pagi hari itu saya ngalamin Tuhan, Roh Kudus cuma bilang sama saya, kamu sudah sembuh. Jadi pagi hari itu saya terima peneguhan gitu, kalau memang saat itu saya ngalamin kesembuhan. Dan sejak itu memang saya udah nggak pernah lagi tuh lihat-lihat gambar, memori-memori alam bawah sadar saya yang dulu sangat menyakitkan buat saya itu udah hilang, total sama sekali hilang. Jadi saya bersyukur lewat ibadah sejati ya saya ngalamin transformasi dan saya diteguhkan oleh Roh Kudus bahwa saya ngalamin kesembuhan. Nah, akhirnya satu kali kami bertemu dengan teman kami di satu tempat ya, ketemu di satu tempat, terus kami sharing gitu, kami sharing apa yang saya alamin sama suami saya. Saya bilang sama mereka, saya bilang, luar biasa loh Tuhan, saya tuh ngalamin kesembuhan. Saya bilang, saya benar-benar sembuh. Saya bilang, saya sembuh karena Roh Kudus ngomong sama saya, kamu sudah sembuh. Saya bilang gitu. Nah, ketika saya ngomong begitu, tiba-tiba teman saya bilang gini, aku mau dong kayak kamu sembuh, aku mau dong sembuh. Aku nih belum sembuh sih, aku belum sembuh, aku masih ngalamin luka, aku masih ngalamin trauma, aku masih ngalamin banyak hal gitu. Nah, saat itu kita sharing ya sama mereka dan kita ajak mereka untuk ibadah sejati juga gitu. Ini kesaksiannya Pak Hamad dan Ibu Susi. Oke, shalom Bapak Ibu semua. Saya Hamad. Ya, kita berdua dengan istri, kami kurang lebih 1 bulanan lah kami ikut ibadah sejati. Yang awalnya memang kami diajak oleh mitra doa kami, Boyoki dan Ibu Sisil juga untuk ikut di dalam ibadah sejati. Ya, saya terus terang dalam 2 tahun terakhir ini memang sering kabur-kaburan, ya artinya setiap kali diajak untuk komsel dan sebagainya saya selalu hilang gitu. Nah, satu kali memang saya ditangkap Tuhan lewat Boyoki ya, di satu tempat mungkin kita diajak ibadah sejati. Nah, di ibadah sejati ini luar biasa. Tadinya kami pikir itu hanya doa-doa biasa yang umumnya, tapi Bapak Ibu semua rupanya
itu bukan satu ibadah yang biasa. Karena ketika kami hadir di dalam hadirat Tuhan, Coram Deo, kita sebagai tubuh Kristus merasakan Sang Kepala, yaitu Tuhan Yesus Kristus, hadir di tengah-tengah kita. Dan Dia mengalirkan semua airan kehidupan buat kami. Ya, kami di hari pertama dan kedua saat itu belum merasakan bahwa ada jamaah Tuhan. Tapi pada hari ketiga saat itu kami dilawat Tuhan, ya, karena memang saya terus terang memang juga sering jatuh bangun dalam dosa dan mengakibatkan luka, ya, di hati istri saya, begitu kepahitan, ya, dan sudah sering kali di dalam hatinya tuh dia ingin bahkan membunuh saya, ya, artinya dengan kata-kata yang begitu tajam dan juga bahkan mau meracunin saya. Tapi itu mungkin saya langsung ke istri saya bagaimana dia ngalamin ketika dia mengikuti ibadah sejati, ya, bagaimana Tuhan melawat dia. Saya mau ceritakan kebaikan Tuhan dalam hidup saya. Sebelum ini saya emang agak kepahitan sama suami, karena setiap kali dia tuh jatuh bangun dalam dosa dia. Bukan sekali aja, dua. Saya maafin, dia balik lagi. Saya maafin, dia balik lagi. Akhirnya saya penuh kepahitan dengan suami, karena setiap kali berulang itu membuat saya kepahitan banget sama suami. Nah, setelah saya ikuti ibadah sejati hari yang ketiga saya dapat tentang pengampunan, Tuhan berbicara, apakah kamu tidak mau mengampuni suamimu? Saya merenung, saya pikir enak banget dia udah berbuat seperti itu, saya harus ampuni. Saya pikir-pikir Tuhan bisa lagi, kalau kamu tidak mau mengampuni, kamu akan seperti bangsa Israel di tanah Mesir, kamu akan berputar-putar di sekitar situ masa lalu. Akhirnya saya merenung, saya ambil keputusan, saya mau mengampuni suami saya, gitu. Karena apa? Sekarang kalau saya nggak ngampuni, keluarga saya akan berantakan, keluarga anak-anak saya akan berantakan. Saya nggak mau itu terjadi. Saya bilang sama Tuhan. Dan saya ambil keputusan, saya ngampuni Haman. Karena sebelumnya itu saya udah mempunyai niat jahat. Sebelum saya mau mengampuni, saya kilas balik. Sebelum saya mau mengampuni Haman, waktu itu saya emang selalu kepahitan sama Haman. Setiap pagi saya bangun, pasti saya kata-katain dia, saya hakimin dia. Saya bilang sama dia, saya akan bunuh kamu dengan kata-kata saya. Kamu lihat, karena kamu udah begitu jahat sama saya. Tapi setelah ketemu Tuhan Yesus, Tuhan ubah semua paradigma saya. Saya berterima kasih banget karena Tuhan sudah pulihkan saya. Tidak sampai di situ aja, setelah saya ikutin ibadah pagi dengan mitra doa dengan teman-teman di pagi hari, Tuhan juga sembuhkan saya gitu pada hari Minggu tanggal 11 Oktober kemarin dengan puasa perjamuan kudus, ketika Kak Edi dan Pak Mardi bicarakan tentang sakit yang dimana sakit ditumpangkan tangan, dan di situ saya tumpangkan tangan dekat pinggang saya. Saya tuh waktu itu pernah jatuh, dan saya tuh kalau waktu mau jalan tuh sakit banget, seperti bongkok dulu baru bisa lurus gitu. Nah, setelah Kak Edi tumpangkan tangan, saya ikutin. Besok pagi saya juga dilawat Tuhan. Setelah perjamuan itu saya nangis, nggak bisa berhenti dari perjamuan itu. Nah, akhirnya besok paginya lagi saya kan malamnya lagi saya tidur, belum terjadi apa-apa itu. Nah, besok pagi saya bangun, badan saya enteng gitu. Saya bangun, badan saya langsung lurus gitu. Nah, saya sudah sembuh gitu. Itu aja sih kesaksian dari saya. Tuhan Yesus tuh begitu dahsyat, begitu luar biasa. Makanya saya encourage juga buat teman-teman yang pernah mengalami kepahitan seperti saya, lepaskan pengakuan buat orang-orang yang pernah sakitin kita atau kita pernah menyakiti, biar kita semua dipulihkan. Gitu aja. Terima kasih. Dan bukan sampai situ aja, sebenarnya kita sangat bersyukur di Coram Deo ini kita banyak dibukakan juga, terutama saya, dosa-dosa saya, misalnya hubungan dengan anak yang kepahitan juga dengan saya, ya, bagaimana Tuhan bukakan itu, kenapa akarnya di mana, waktu itu kenapa anak bisa nggak dekat. Ternyata saya sendiri yang memang punya masalah lalu saya waktu saya sebelum menikah, saya ada kepahitan, dan
itu sampai saya nggak begitu yakin bahwa itu anak kandung saya sendiri gitu. Nah itu yang membuat anak saya juga kayak tertolak begitu ya. Nah sampai titik kemarin yang ketika kita ikut Koramdeo itu Tuhan bukakan, oh ternyata ini loh penyebabnya kenapa kamu nggak mengasihi anakmu yang ini, yang pertama dibanding anak yang kedua gitu. Tuhan baiklah, saya bilang Koramdeo ini kita betul-betul dibongkar, asal kita mau siapkan hati aja, mempersembahkan tubuh kita ya sebagai persembahan yang hidup, tulus dan yang berkenan. Ya, itu aja, Tuhan Yesus memberkati. Jadi buat teman-teman yang di Surabaya, saya akan berbagi sedikit tentang kebenaran firman Tuhan dan yang kita lakukan bersama-sama dengan tubuh Kristus dan didampingi tentunya oleh Bapa dan Ibu Rohani. Dikatakan di dalam firman Galatia 3 ayat 5, jadi bagaimana sekarang? Apakah Ia yang menganugerahkan roh kepada kamu dengan berlimpah-limpah dan yang melakukan mujizat di antara kamu? Berbuat demikian karena kamu melakukan hukum Taurat atau karena kamu percaya kepada pemberitaan Injil? Kami sebagai tubuh Kristus ketika join di dalam Koramdeo, kami merasakan bahwa ini bukanlah program gereja, bahwa ini bukanlah Taurat ya. Karena apa? Biarlah setiap kami semua, bahkan saudara dan saudari di Surabaya sebagai tubuhnya juga akan melakukan ibadah sejati bersama-sama. Karena ini adalah kegerakan di mana Tuhan sendiri yang menjadi kepala dan kita semua percaya pada Injil keselamatan sehingga kita bisa bergerak bersama-sama. Karena ketika kegerakan ini terjadi bersama-sama, begitu mudahnya kita akan ditambahkan jiwa-jiwa. Hari-hari ini kami terkagum-kagum dengan cara Tuhan. Kami bisa memenangkan jiwa di mana? Di Bali. Kami bisa memenangkan jiwa di mana? Di mana saja kita bisa menangkan. Karena nggak ada lagi batasan. Karena begitu banyak orang rindu melakukan ibadah yang sejati. Ya, sekali lagi ibadah yang sejati adalah Tuhan Yesus yang memimpin ibadah itu. Kami sebagai tubuhnya merasakan hadirat Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Amin, amin. Bapak, Ibu, Saudara, kita sudah mendengar kesaksian hidup dari dua pasang keluarga. Saya percaya Tuhan juga mencintai, mengasihi gereja House of Grace di sana. Bapak Ibu, rindukah mengalami lawatan Tuhan, mengalami terobosan dalam hidup? Tuhan ingatkan kepada saya apa yang sering terhilang dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, yaitu kasih yang mula-mula. Waktu dulu kita baru bertobat, semua kita waktu baru bertobat mengalami kasih yang mula-mula, bukan? Kita benar-benar rindu akan Tuhan. Kita baca Alkitab, tidak usah disuruh-suruh. Kita baca Alkitab, bisa mungkin berjam-jam. Kita berdoa, menyembah juga, nggak usah disuruh-suruh. Kita berdoa, menyembah, rindu sekali. Bahkan kalau ada persekutuan, ada komsel, ada pertemuan, tiap hari pun kita mau datang. Tapi apakah kita masih demikian sampai sekarang? Saya rasa kebanyakan mungkin tidak. Karena kasih mula-mula yang membakar hati kita sudah tidak ada lagi. Itu membuat kasih mula-mula itulah ukuran kesehatan rohani kita. Saya mau kita baca peringatan Tuhan buat gereja di Efesus. Gereja Efesus adalah gereja yang luar biasa di zaman gereja mula-mula. Gereja ini rajin ibadah, rajin pelayanan, tetapi ada yang terhilang. Wahyu pasal yang kedua ayat 4 dan 5 dikatakan, namun demikian aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukan lagi apa yang semula engkau lakukan. Dan jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki Dian dari tempatnya jika engkau tidak bertobat. Tuhan tegur keras gereja di Efesus. Karena apa? Bukan karena dia tidak rajin ibadah atau tidak rajin pelayanan. Mereka sangat rajin. Tapi ada sesuatu yang sudah ditinggalkan, yaitu kasih yang mula-mula. Artinya mereka beribadah dengan agamawi. Mereka melayani juga dengan agamawi. Sekedar ritual, sekedar kegiatan agamawi. Tapi tidak ada kasih akan Tuhan. Ini bisa terjadi dalam kebanyakan para pelayan Tuhan dan jemaat Tuhan. Khususnya kita orang lama, Bapak Ibu. Oleh sebab itu, ini saya memberikan satu perumpamaan kepada Pak Yongki dan Bu Sisil. Seandainya suatu hari Pak Yongki pulang kerja,
sudah capek-capek sampai di rumah, istri yang baik Ibu Sisil menyambut dengan penuh mesra dan siapkan makanan semua. Lalu Pak Yogi senang sekali, tapi Ibu Sisil bilang, "Pak, nanti habis makan kita ngobrol di kamar, ada yang serius Mama ngomong." Pak Yogi bilang, "Wah, pasti ang-ing-eng nih ya." Wah, mungkin ya. Habis mandi langsung semangat masuk kamar. "Ma, mau apa sayang?" "Papa selalu siap, saya yakin Yogi modelnya begitu." Tetapi Ibu Sisil tiba-tiba mau ngomong begini, "Papa, hari ini saya mau jujur sama Papa. Karena Mama mau jujur bahwa Mama sudah tidak mengasihi Papa." Wah, saya yakin rambutnya Yogi langsung berdiri semua. "Yang benar, siapa pria itu? Kamu udah selingkuh ya?" "Oh, tenang-tenang Papa. Mama tetap jadi istri yang baik. Tetap nyiapin makanan, siap ngurus anak-anak, semua udah berubah. Tanggung jawab rumah tangga udah berubah semua. Oke semua. Tapi jujur, Mama tidak sayang Papa." Saya mau tanya sama Pak Yogi, ketika istrimu memang gak berubah, istri yang baik, mama yang baik, cuma satu aja bedanya, dia gak sayang kamu lagi. Ini urusan serius atau urusan sepele Pak Yogi? Serius banget kan? Serius banget. Dunia seperti apa? Runtuh. Kayaknya sudah nggak ada gunanya mau lu jadi istri yang baik, jadi mami yang baik, kalau nggak ada kasih sayang, buat apa semuanya itu? Bukankah kita bisa demikian Bapak Ibu? Kita tetap ibadah, kita tetap pelayanan, tapi hati kita nggak sama Tuhan. Hati kita sama ego kita, hati kita sama dunia ini. Kita lebih sayang diri kita, dunia yang kita suka ini, daripada sebenarnya Tuhan kita. Kekristenan kita cuma agamawi. Tuhan berkata, bertobatlah, sadarlah. Hari ini saya rindu House of Grace mengalami kasih mula-mula. Itulah anggur baru yang Tuhan mau curahkan buat gereja Tuhan di sana. Suatu curahan yang paling dibutuhkan kita orang percaya. Sebagai anak Tuhan, kita mau mengalami kasih mula-mula, anggur baru Tuhan. Oleh sebab itu, mari hidupmu persembahkan jadi kirbat yang baru. Bukan sebagai pribadi satu-satu, tapi sebagai komunitas. Karena kita tidak bisa kuat sendirian. Kadang kita bangkit sendiri juga jatuh sendiri. Tapi kita mau saling menjaga dalam mitra doa. Jadi kirbat yang baru, yang diperbaharui setiap hari senantiasa. Sampai kita akan jadi penuai-penuai jiwa. Karena saya mau tutup dengan Kolose 3 ayat 17. Dikatakan dengan dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukan semuanya itu di dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Segala sesuatu, Bapak, gaya hidup kita, kata-kata kita, perbuatan kita dilakukan semua di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam hadirat Tuhan, dalam koram Deo. Ibadah kita, ibadah yang sejati. Hidup kita inilah persembahan Tuhan. Dan kita pun dipakai Tuhan mengekspresikan Kristus kepada dunia ini. Dunia belum lihat Kristus. Dunia lihatnya dari mana? Dari hidup kita yang penuh kasih mula-mula, yang penuh kasih karunia Tuhan. Akhirnya hidup kita jadi terang. Kita bisa bawa jiwa-jiwa ketemu Tuhan seperti kita juga sudah ketemu Tuhan. Bapak Ibu, ini waktunya. Alami Tuhan bersama-sama mitra doamu, dan bawalah teman-temanmu, keluargamu, entah itu sudah jiwa lama atau bahkan orang belum percaya. Tapi kalau itulah orang damai, mereka akan respon. Kita akan sama-sama dilawat Tuhan dan menjadi kegerakan tak henti-hentinya buat gereja House of Grace di Surabaya. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, kami memberkati jemaat House of Grace Surabaya. Dari Pak Yusuf, Bu Aileen, para gembala, Pak Thomas, Pak Yudi, Pak Renot, dan segala Pak Junaidi, dan semua para pelayan-pelayan Tuhan, para pengurus, bahkan para pemimpin komsel, dan seluruh umat Tuhan di sana. Hamba berdoa bersama Pak Yogi, Pak Hamad, suami istri. Kami semua berdoa supaya melepaskan Tuhan lawatan anggur baru buat gereja di Surabaya. Siapkan kirbatmu Tuhan. Mitra-mitra doa akan bangkit.
akan bertambah banyak dan mengalami anggur baru. Kasih mula-mula Tuhan berlimpah-limpah, kasih karunia mengalir berlimpah-limpah, dan ini menjadi suatu terobosan yang dahsyat yang akan lebih besar dilakukan Tuhan buat umat-Mu di sana. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan jemaat-Mu Tuhan kepada takhta kasih karunia-Mu ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Saudara diberkati pada pagi ini. Amin. Terima kasih kepada Bapak Budi Setiawan yang telah berkenan untuk menyampaikan isi hati Tuhan kepada kami semua. Kiranya itu bisa menjadi berkat bagi kami semua, dan berkat juga kepada Bapak Budi Setiawan dimanapun Bapak berada, bisa menjadi hamba Tuhan yang luar biasa, yang senantiasa menabur kebaikan dan anugerah Tuhan. Sekarang kita akan mengakhiri ibadah pada pagi ini. Kita bersyukur bahwa Tuhan memberikan kesempatan kepada kita, memberikan berkat, pertolongan di dalam perjalanan hidup kita, dalam keluarga kita, dalam pekerjaan kita, bahkan dalam setiap detik dalam kehidupan kita. Mari kita bersyukur. Saya undang Bapak Ibu berdiri untuk mengakhiri ibadah online, ibadah bersama-sama pada pagi ini, dan kita menerima berkat daripada Tuhan. Mari kita angkat wajah kita dan angkat tangan kita, dan kita menerima berkat daripada Tuhan yang luar biasa. Kami bersyukur bahwa pada pagi ini Engkau menyertai kami secara luar biasa Tuhan. Kami boleh menyembah, kami boleh memberikan apa yang terbaik, dan kami boleh mendengar akan isi hati-Mu. Sekarang kami akan mengakhiri ibadah online ini, tapi kami percaya bahwa setiap hidup kami adalah ibadah, dan setiap hidup kami adalah ibadah yang tidak pernah berhenti, terus-menerus. Ibadah online boleh berhenti pada saat ini, tetapi ibadah dalam kehidupan kami tidak akan berhenti sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sekarang saudara-saudara, terimalah berkat daripada Allah. Kiranya berkat damai sejahtera daripada Allah Bapa, kasih daripada Kristus Yesus, persekutuan penghiburan daripada Roh Kudus turun dalam kehidupan, dalam pekerjaan, dalam keluarga, dalam apapun, di setiap segi dalam kehidupan Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari yang percaya bersama-sama kita katakan, amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati.